Oke, kita mulai. Di sini aku mau bahasnya materinya tuh dari 1 sampai 7. Aku udah buat ringkasannya. Itu ada kaidah peluang, itu ada percobaan acak, ada ruang contoh sama kejadian. Di sini tuh percobaan acak adalah hasil yang diperoleh dari percobaan acak, yang mana ini tuh percobaannya itu tidak diketahui secara pasti sebelum percobaan dilakukan. Ruang contoh atau S, itu kita misalkan S adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari sebuah percobaan acak. Lalu kejadian itu adalah himpunan bagian dari suatu ruang contoh. Jadi ruang contoh itu semua kemungkinan, yang ini. Kalau kejadian itu himpunan bagian dari ruang contohnya, gitu. Terus kita lanjut ke peluang. Peluang itu adalah proporsi hasil yang akan terjadi dalam pengamatan dalam jangka panjang. Nah, di sini tuh dinamakan probability quantified long run randomness. Yang mana dia terbagi dua, ada frekuensi relatif sama peluang subjektif. Frekuensi relatif itu proporsi perbandingan antara frekuensi kejadian tertentu dengan jumlah total yang diamati. Kalau subjektif itu adalah kemungkinan yang berdasarkan tingkat keyakinan pribadi. Jadi kalau frekuensi relatif itu kemungkinan frekuensi yang kejadian tertentu dibandingkan total kejadiannya. Kalau subjektif itu berdasarkan tingkat keyakinan pribadi. Lalu ada permutasi, susunan dari objek berbeda. Nah, di sini permutasi itu, seperti yang teman-teman tahu, ini tuh ada memperhatikan urutan. Terus untuk rumus umumnya itu n faktorial. Nah, di sini ada 3 jenis permutasi. Ada permutasi sebagian, R objek yang sama permutasi melingkar. Lalu ada kombinasi. Ini adalah kemungkinan memilih R objek dari N objek. Nah, di sini itu cuma memilih, tidak ada urutan. Atau di sini tuh urutannya nggak diperhatikan. Di sini lanjut kombinasi itu CRN. Kaidah penggandaan atau aturan MN itu adalah percobaan yang dilakukan dalam 2 tahap. Jadi ada tahap pertama M cara, lalu ada tahap kedua itu sebanyak N cara. Maka untuk menyelesaikannya itu ada M kali N cara. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada 3 cara, M kali N kali K misalnya. Jadi kaidah penggandaan itu cuma mengalihkan gitu. Terus kita lanjut ke kaidah peluang. Jadi di sini itu kombinasi permutasi itu kita gunakan untuk biasanya sebentar. Itu biasanya digunakan untuk menghitung jumlah uang contoh dan kejadian. Nah, terus setelah ini kita lanjut ke kaidah peluang. Peluang adalah rasio banyak kejadian yang diharapkan dari semua kejadian yang mungkin. Di sini peluang itu antara 0 sampai 1, ini jangan lupa. Lalu jumlah peluang, jumlah semua kejadian dalam ruang contoh itu adalah 1. Dia nggak boleh lebih dari 1. Lalu ini sifat-sifat peluang, itu peluang himpunan kosong itu sama dengan 0. Peluang A komplemen adalah 1 dikurangin sama peluang A. Peluang A iris B komplemen adalah peluang A dikurangin sama peluang A iris B. Kalau di sini juga harus dihafal yang ini peluang A gabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangin sama peluang A iris B.
Lalu ada saling lepas sama saling bebas. Saling lepas itu irisannya itu nol. Tapi kalau saling bebas, dia PA iris B itu akan sama dengan PA dikali PB. Terus kita lanjut ke peluang bersyarat. Ini adalah peluang terjadinya suatu kejadian setelah kejadian tertentu sudah terjadi. Ini tuh dibacanya peluang A given B. Artinya peluang kejadian A setelah atau dengan syarat kejadian B telah terjadi. Terus di sini ada rumusnya. Peluang A given B itu adalah peluang A iris B dibagi sama peluang B. Ini jika dan hanya jika B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu kalau peluang B iris given A itu adalah peluang A iris B dibagi sama peluang A-nya. Atau di sini itu dibagi sama peluang syaratnya gitu. Terus kita lanjut ke kejadian saling bebas. Itu yang tidak saling mempengaruhi. Jadi di sini saling bebas itu peluang A tidak mempengaruhi B, begitu pula sebaliknya. Ini tuh sama aja dengan peluang pengambilan dengan pengembalian. Nah, gitu. Kalau saling bebas, PA iris B itu akan sama dengan PA kali PB. Ini ada rumusnya. Jadi kalau misalnya dia saling bebas, PA given B itu akan sama dengan PA. Karena di sini PA iris B sama dengan PA, jadi PB yang kita coret. Terus, PB given A itu akan sama dengan PB. Karena di sini PA-nya itu kita bisa coret. Terus, biasanya yang sering muncul itu peluang bersyarat sama dalil bias. Nah, di dalil bias ini itu adalah misalnya ada ruang sampel, ini S, itu dipartisi menjadi B1, B2, B3. Terus A itu merupakan bagian dari B1, B2, B3. Di sini A itu adalah A iris B1, A iris B2, sama A iris B3. Nah, di sini peluang kejadian A itu adalah kaidah peluang total. Yang ini nantinya itu kita bakal gunain di dalil bias. Di mana rumus PA itu akan sama dengan PA dengan syarat B dikali sama PB. Terus di sini ada ilustrasi dalil biasnya. Ini misalnya itu kalau dalil bias itu kita mencari kejadian yang menjadi syarat itu terjadi terakhir. Jadi kita mau mencari kejadian yang di depan sini. Kan biasanya itu kalau misalnya di dalil di peluang bersyarat kan kita nyari P A B1 ya. Kita nyari yang kita udah tahu B1-nya berapa. Cuman kalau di dalil bias kita mencari peluang yang menjadi syaratnya. Di sini itu rumusnya PBK itu akan sama dengan PBK dikali sama PA bersyarat B sigma dari PB dikali PA B. Berarti di sini itu akan sama dengan ini sigma itu sama dengan P gitu. Terus lanjut ke eh terlalu banyak materi deh. Kita mau
Soal aja pelanjut materi. Wih. Jadi aku lanjut materi dulu aja. Ini ada pembaca. Lanjutannya adalah fungsi yang memetakan ruang kejadian ke ruang bilangan real. Dinotasikan dengan huruf kapital. Di sini ada dua jenis pembacak. Ada diskret dan ada pembacak kontinu. Itu bilangannya berupa cacahan. Ada 1, 2, 0, 3, 4, dan seterusnya. Ini tuh contohnya baiknya sisi angka dalam pelemparan koin, baik angka genap yang muncul dalam pelemparan deck. Dia tuh nggak ada komanya buat PA diskrit. Lalu untuk PA continue itu adalah nilainya berupa selang. Misalnya ada tinggi badan, suhu, lama waktu mengantri. Nah ini kan ada tinggi badan 168, sekian, 175,23. Ini untuk yang PA continue. Terus di sini ada untuk pembacak diskret itu dinamakan fungsi massa peluang. Fx untuk X tertentu itu sama dengan peluang X sama dengan X untuk semua X. Dengan syarat tadi peluang itu dia berkisar antara 0 sampai 1 dan sigma dari peluang X, kalau misalnya X ada 1, 2, 3, berarti peluang X1 tambah peluang X2 tambah peluang X3 itu akan sama dengan 1. Lalu ada fungsi sebaran atau kumulatifnya itu adalah Px kurang dari sama dengan X atau sigma dari Px ke I. I-nya dari 0 sampai X, satu nilai tertentu. Terus lanjut ke pembacak kontinu. Ini dinamakan fungsi kepekatan peluang atau kita singkat FKP, yaitu Fx dari X itu akan sama dengan integral T hingga Fx T dt. Nah ini fungsi T. Atau dapat dinyatakan dalam D, ini turunan D dari Fx, X per dx. Lalu peluang X di antara, kan tadi continue ya, berarti dia antara suatu selang dan selang AB. Ini kalau misalnya kita mau mencari nilai peluangnya itu di antara A dan B. Syaratnya juga sama, itu X-nya lebih dari 0 untuk semua X, dan integral atau jumlah peluangnya itu akan sama dengan 1. Terus kita masuk ke nilai harapan, ini adalah untuk pembacak diskret, itu nilai harapannya itu adalah Gx, suatu fungsi, dikalikan sama peluang X ketika X. Kalau di sini jika Gx itu sama dengan X, maka nilai harapan X itu akan sama dengan X dikali Px. Kalau misalnya Gx-nya 2X per 1, berarti nilai harapan 2X per 1 itu akan sama dengan sigma 2X per 1 dikali P X sama dengan X. Ini contohnya. Terus untuk pembaca kontinu juga sama. Di sini tuh kita menggunakan integral. Kalau di pembaca diskret kita penjumlahan atau sigma. Rumusnya sama, ini X dikali fungsinya.
dx-nya. Lalu untuk sifat-sifat nilai harapan dari suatu konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Nilai harapan acak X dikalikan dengan konstanta itu akan sama dengan konstanta dikali sama nilai harapannya. Kalau di sini itu kita pisahin dulu E AX plus minus E B. Berarti di sini karena dia ini konstanta, berarti konstanta yang kita keluarin jadi EX plus minus nilai harapan dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Makanya di sini didapetin segini. Nah, yang ini juga sama. Misalnya kayak gitu. Terus lanjut, ini untuk ragam. Untuk ragam dari pembacak diskret itu adalah X min mu. Atau di sini itu parameternya itu adalah mu kuadrat dikaliin sama PX ketika X. PX sama dengan X tertentu. Terus untuk pembacak kontinu juga sama, bedanya itu di integral dan sigmanya aja. Integral untuk kontinu, sigma untuk diskret. Atau alternatifnya tanpa perlu menghitung, biasanya kan di sini itu susah ya buat integralnya dengan selang tertentu karena dia x min mu. Kita bisa pakai yang alternatif itu nilai harapan dari x kuadrat. Kalau di sini kan kalau misalnya kita mau nyari x kuadrat berarti sigma x kuadrat dikalikan sama p x sama dengan x. Terus dikurangin sama sigma x dikali sama p x sama dengan x kita kuadratin. Nah, ini untuk rumus para x ya, alternatifnya. Lalu ada sifat ragam, ini harus kalian ingat. Ragam dari suatu konstanta itu adalah 0. Ragam dari x itu akan selalu lebih dari 0. Kenapa? Karena di sini ada kuadrat. Ragam itu dia sifatnya akan lebih dari 0. Lalu ragam dari konstanta dikaliin sama pembacak x, itu pembacaknya bisa kita keluarin dan kita pangkatin 2. Jadi A kuadrat kali ragam dari X. Terus kalau ini, kita pisahin kayak yang tadi, var A, X, plus minus, var D. Nah, ini kan 0 ya. Nah, sisa ini berarti kita keluarin A-nya. A jadi kuadrat dikalikan sama var X. Makanya dapat. Terus, kalau misalnya varian dari dua pembacak yang berbeda, ada pembacak X sama pembacak Y. Ini variannya itu adalah varian X ditambah varian Y ditambah 2 kovarian XY. Nah, kovarian itu dia bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif. Kita lanjut ke latihan soal dulu deh. Bentar. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak terkait materi tadi? Masih aman, Kak. Aman? Oke. Kita lanjut aja ya. Ini ada contoh. Jika kita melempar sekeping uang logam sebaik 2 kali, maka 2 kejadian, yaitu kejadian memperoleh sisi muka dan kejadian memperoleh sisi belakang. Pada lemparan kedua, pada lemparan pertama dan kejadian memperoleh sisi belakang pada lemparan kedua adalah 2 kejadian yang saling lepas. Ini salah ya. Kenapa? Harusnya itu kejadian yang saling bebas.
Kenapa? Karena peluang M itu muncul pada lemparan ke satu itu kan sama dengan setengah. B muncul pada lemparan ke satu itu kan sama dengan setengah juga. Terus peluang M muncul pada lemparan kedua itu akan sama dengan setengah. B-nya juga setengah. Nah, di sini karena peluang M dan peluang B itu tidak saling mempengaruhi, makanya di sini itu harusnya peluangnya itu saling lepas. Terus, ini lanjut, tinggi badan dan berat badan adalah perubahan-perubahan dengan skala pengukuran interval. Ini salah, karena harusnya ini itu rasio. Ini peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian A pada syarat kejadian B telah terjadi. Nah, ini benar ya. Kan ini syaratnya. Dan dia itu telah terjadi. Terus lanjut. Jika diketahui PA itu sama dengan 0,5 dan PB sama dengan 0,5 serta A dan B adalah kejadian saling bebas, maka PA dan B 0,25 PA atau B berarti kita tulis PA dan B itu akan sama dengan PA dikali PB. Ini berarti 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Ini benar sesuai sama ini. Terus PA gabung B akan sama dengan PA plus PB dikurangin sama PA iris B. Ini itu 0,5 plus 0,5 dikurangin sama 0,25. PA iris B-nya 0,25 tadi. Terus di sini didapatkan 1 minus 0,25. Harusnya di sini tuh 0,5. Bukan 1. Nah, itu salah. Makanya jawabannya itu salah. Jika sebuah populasi memiliki sebaran normal dengan rata-rata 10, berarti ini populasi rata-rata, kita berarti dapat di sini mu-nya 10. Dan simpangan baku, ini tuh sigma, sama dengan 3. Ingat, simpangan baku itu sigma, kalau ragam itu sigma kuadrat. Jadi kalau mau dapetin simpangan baku, sama dengan akar dari sigma kuadrat atau akar dari ragam. Di sini maka banyaknya individu yang memiliki nilai kurang dari 8 lebih banyak daripada banyaknya individu yang memiliki dengan nilai lebih besar dari 2. Ke X-nya kurang dari 8 itu akan lebih banyak dari X lebih besar daripada 12. Nah, ini kita lihat mu plus minus sigma itu berarti 10 plus minus 3. Nah, di sini berarti rentangnya itu nilainya itu antara 7 sampai 13. Nah, di sini dari rentang nilai ini itu kita tidak bisa menentukan banyaknya individu yang memiliki nilai kurang dari 8 lebih banyak daripada banyaknya individu yang
lebih besar daripada 12 karena dia kan 8, 12. Berarti dia ada selisih 1, ini tambah 1. Jadi harusnya dia sama, bukan lebih besar, lebih banyak. Makanya di sini jawabannya itu salah. Aman nggak yang ini? Aman, Kak. Oke. Lanjut ke gat baku atau standar error merupakan simpangan baku bagi suatu statistik. Ini benar ya, simpangan baku itu untuk statistik. Ini benar. Parameter dan statistik keduanya merupakan pembacak. Nah, yang di sini parameter itu adalah suatu bilangan tetap. Yang pembacak itu adalah statistik. Karena untuk statistik kita bakal ngambil sampel itu sebanyak N dan semakin besar, semakin banyak N-nya, itu dia makin mendekati parameter. Dan parameter itu kita nilainya tidak diketahui. Jadi kita hanya bisa mengestimasi nilai parameter dari suatu statistik. Makanya di sini jawabannya salah. Terus kita lanjut ke margin of error akan semakin besar dengan semakin baiknya ukuran contoh. Nah, ini salah ya. Margin of error kan itu akan sama dengan Z alfa per 2 sigma per akar N. Nah, di sini kan dia di sini ada akar N. N-nya itu beda N. N-nya itu kalau misalnya N-nya semakin besar, berarti pengali ini dia nilainya akan semakin kecil. Kalau semakin kecil, margin of error-nya juga dia akan semakin kecil gitu. Jadi semakin besar N, margin of error-nya itu akan semakin kecil. Kecil. Terus lanjut, jika kondisi lainnya sama, selang kepercayaan 95% itu lebih besar daripada selang kepercayaan 99%. Nah, ini salah. Kenapa? Karena semakin besar selang kepercayaannya, kan di sini kalau kita lihat di sini itu ada 0,05, sini 0,05, dan di sini ada 0, negatif 0,05. Di sini ada 0,1. Ini ada 0, salah. Persen. Sini ada 90%. Hmm, 0. Jadi selang kepercayaan 95% itu akan harusnya itu lebih kecil daripada selang kepercayaan 99%. Ini sama kayak soal sebelumnya. Margin of error dari pendugaan parameternya harusnya semakin kecil. Kita lanjut materi dulu aja deh.
Lanjut ke materi sebaran. Ada sebaran Bernoulli dan sebaran binomial. Sebaran Bernoulli itu percobaannya satu kali dan dia itu ada dua hasil. Ada sukses dan ada hasil yang gagal. Ini tuh sebarannya itu bisa ditulis X menyebar Bernoulli dengan P, parameter P. Di sini fungsi massa peluangnya atau FMP-nya itu adalah Px sama dengan X, yaitu P pangkat X, ini X-nya suatu nilai tertentu, dikali 1 min Px, pangkat 1 min X. Di mana X-nya itu cuma ada 2, 0 sama 1. Px1 sama dengan P, dan Px0 itu sama dengan 1 min P. Atau kita misalkan di sini, Q. Nilai harapan dari X itu adalah P, varian dari X adalah P dikali 1 min P. Atau P dikali P. Kalau binomial adalah percobaan Bernoulli yang kita lakukan sebanyak N kali. Di sini Bernoulli dengan diulang sebanyak N kali. Ini tuh sebarannya bisa kita tulis Y menyebar binomial dengan parameter N dan P. P itu adalah ada di sini. P itu adalah peluang kejadian suksesnya atau yang kita inginkan. Rumusnya ini adalah rumus kombinasi NX P pangkat X 1 min P N min X. Di sini dia akan kenapa 1 di Bernoulli karena dia cuma satu kali. Kalau di sini N karena dia itu diulang sebanyak N kali. Nilai harapannya karena dia diulang N kali, Bernoulli diulang lain kali, makanya nilai harapannya N dikali P. Varian X-nya itu sama N dikali varian dari Bernoulli tadi. Maka di sini N dikali P dikali 1 min P. Atau N PQ. Lalu lanjut ke sebaran Poisson. Itu adalah kejadian pada interval waktu dan ruang tertentu yang di sini itu saling bebas. Kita saling bebas dengan peluang kecil atau peristiwa langka yang rata-ratanya diketahui. Di sini tuh mu-nya diketahui. Ini itu kita bisa tulis X menyebar Poisson dengan parameter mu. Fungsi massa peluangnya ini Px sama dengan X atau Fx-nya itu kan sama dengan E pangkat min mu, mu pangkat X per X faktorial. Di mana X-nya itu di sini Poisson itu untuk yang diskret ya, diskret. Yang ini juga diskret, Bernoulli binomial juga diskret. Terus ini yang kontinu. Sebaran seragam. Ini adalah sini itu memiliki peluang yang sama pada setiap titik di semua selang dinotasikan sebagai X menyebar seragam dengan parameter selangnya yaitu A. FKP-nya atau fungsi kepekatan peluang karena dia kontinu itu adalah 1 min B per A. Untuk X-nya itu di selang A, B. Atau ini kita bisa tulis A, B, sama dengan, boleh pakai sama dengan, boleh nggak pakai sama dengan.
Di sini peluang di range tertentu, sini ada C, D, dari AB tadi, itu kalau misalnya kita mau peluang di range tertentu, berarti di sini itu rumusnya adalah fx dikali dx. Di sini itu bisa kita, ini udah bisa kita buktikan kalau misalnya hasil dari ini adalah B min C per B min A. Bentar ya. Kak, punten mic-nya masih mati. Iya, maaf. Ulang deh. Oke, ini yang nilai harapan. Nilai harapannya itu A per B, A plus B per 2. Ini akan sama dengan min-nya. Kita bisa, misalnya untuk mencari var X-nya. Di sini untuk var X, kita bisa buktiin dia kenapa bisa dapat rumus ini dengan integral, karena dia kontinu. Kita gunakan integral AB X min mu kuadrat dikalikan fx dx. Atau ini kita bisa pakai rumus yang E X kuadrat dikurangin sama EX kita dikuadratin. Terus lanjut ke sebaran normal, itu adalah sebaran yang berbentuk getak dan simetris. Jadi yang kayak gini. Dia tuh simetris di 0. Di sini ada 0,5, peluangnya di sini ada 0,5. Terus FKP dari pembacak ini itu 1/sigma akar 2 pi E pangkat X min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Ini nilainya itu berupa selang juga dari negatif tangga sampai tangga dengan nilai harapan mu dan ragam sigma kuadrat. Ini untuk sifat-sifat sebaran normal. Ini dibutuhkan sulit untuk kita integralkan
nilai fx ini, makanya dibutuhkan pembakuan dari sebaran normal yang menjadi pembacak x dengan mu-nya 0, ragam kuadratnya 1. Sigma kuadratnya 1 atau ragamnya 1. Z itu adalah rumusnya itu x min mu kuadrat per sigma. Nah, jadi kita bisa ubah peluang x kurang dari x adalah peluang z, berarti di sini itu kan x min mu per sigma. Jadi kita ubah ke x kecil ini kita kurangin mu per sigma juga. Kayak di sini ditulis peluang z kurang dari x min mu x ya per sigma atau simpangan bakunya. Yang ini tuh. Ini kalian harus ingat yaitu simetris. Dan nilai tengahnya itu tadi 0. Jadi peluang negatif Z dia akan sama dengan Z. Tadi ada soal kuis di Paral aku itu pakai sifat yang ini. Jadi emang agak ribet karena tadi aku tampilin peluang yang positifnya aja. Jadi kalau misalnya kita mau nyari peluang yang negatif, itu bisa dari peluang positif. Jadi di sini peluang Z kurang dari negatif Z yang ini akan sama dengan peluang Z lebih dari Z. Lalu peluang Z itu kurang dari Z itu akan sama dengan peluang 1 min peluang Z lebih dari peluang Z lebih dari Z. Nah, kan ini kan peluang kurang dari itu kan sama dengan 1 min peluang, ingat itu nilai ininya di bawah kurva itu kan sama dengan 1. Makanya di sini 1 dikurangin sama peluang Z lebih dari Z. Kalau di antara negatif Z sampai Z, itu akan sama dengan kita bebas, kita mau pakai yang kanan atau pakai yang kiri. Kan dia itu harusnya 1 min, ini kan harusnya tuh peluang Z lebih dari Z dikurangin lagi sama peluang Z kurang dari negatif Z. Makanya karena di sini itu nilainya sama, kita bisa pakai salah satu dan ini tuh dikaliin sama 2. Terus peluang Z antara negatif Z sampai 0 akan sama dengan 0 sampai Z. Lalu di sini peluang negatif di Z1, di Z2 itu akan sama dengan peluang Z2 dikurangin sama peluang negatif Z1. Ini misal Z1. Hmm, kalau misalnya ada Z2, Z1, sini ada 0. Dan ingat di tabel sebaran normal itu dia peluang misalnya 1 itu kan sama dengan peluang X kurang dari 1. Dan di sini berarti peluang ini negatif Z kurang dari negatif Z2 dikurangin sama peluang Z kurang dari negatif Z1. Jadi yang
besar dikurangin sama yang kecil. Kalau yang ini juga sama. Kalau kalian mau nyari yang ini Z2, Z1 berarti peluang Z2 dikurangin sama peluang Z1. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi ya, aku lanjut. Belum Kak. Oke. Lanjut ke sebaran normal. Itu kita bisa kita gunakan buat menghitung peluang binomial. Ini apabila memiliki N yang cukup besar dan NP-nya itu lebih dari sama dengan 5. Aproksimasi dari X menyebar binomial adalah X menyebar normal dengan parameternya NP dikali sama, kan ini itu tadi nilai harapan X, ini itu part dari X. Jadi X menyebar normal itu akan selalu parameternya nilai harapan sama varian. Kayak di sini itu aproksimasinya X antara A dan B akan sama dengan A dikurangi 0,5, B ditambah 0,5. Di sini kan harusnya di sini mu, kan di sini harusnya sigma. Jadi mu itu NP, sigma kan di sini var itu adalah sigma kuadrat. Makanya di sini kita akarin NP-nya. Terus peluang X lebih dari sama dengan A itu kan sama dengan peluang X lebih dari sama dengan A dikurang 0,5. Kalau kurang dari B itu akan sama dengan peluang X kurang dari B ditambah 0,5. Dan 0,5 ini adalah faktor koreksinya. Ini kita lanjut ke pendugaan parameter. Pendugaan bagi mu itu adalah X bar. Pendugaan dari mu X bar itu adalah rata-rata dari X bar lagi. Sigma X bar itu disebut standar error atau gelat baku bagi sampel. Ini untuk atau contoh. Ini yang tadi semakin besar ukuran contoh, maka sigmanya itu akan semakin kecil atau simpangan baku. Contohnya itu akan semakin kecil. Dari limit pusat, jika dari satu populasi dengan nilai harapan mu dan ragam sigma kuadrat, ditarik contoh secara acak berukuran N yang besar, maka rata-rata contoh akan memiliki sebaran yang mendekati normal jika ukuran contohnya semakin besar. Nilai harapan rata-rata contoh adalah mu, berarti di sini X-nya sama dengan mu, dan ragam sama dengan ragam kuadrat dalam X bar, yang sama dengan ragam kuadrat per N. Dan sigma itu akan sama dengan sigma per akar N. Makanya di sini berlaku X bar itu akan menyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat per N. Lalu kita lanjut ke selang kepercayaan. Ini untuk ragam diketahui. Ini asumsinya ragam populasinya diketahui dan populasinya itu menyebar normal. Jika dia tidak menyebar normal, minimal ada jumlah matanya N lebih dari 30. Baru kita bisa menggunakan sebaran normal. Rumusnya itu adalah X plus minus MOE. Dengan MOE-nya itu Z alfa per 2 sigma akar N. Terus ada bagaimana cara mengurangi MOE. Kalau mengurangi MOE, berarti N di sini itu harus tinggi. Ukuran contohnya ditambah. Lalu ada simpangan baku populasinya itu dikurangin.
sigma diperkecil dan atau tingkat kepercayaan itu dikurangi. Jadi semakin kecil selang kepercayaannya, semakin kecil juga margin of error. Lalu untuk proporsi, ini tuh sigma. Nah ini kan tadi kalau misalnya kita mau yang binomial ke sebaran normal. Jadi di sini sebenarnya rumus MOE itu adalah ini, kan ini tuh harusnya Z alfa per 2 dikali sigma. Nah ini sigma untuk populasi. Kalau misalnya kita mau contoh, makanya di sini per akar N. Jadi ini sigma untuk X bar, sigma untuk contoh. Di sini juga sama, MOE itu Z alfa per 2 dikali sigma. Sigma untuk P juga. Sigma untuk P juga ini tadi menggunakan sebaran normal. Kita bisa hitung kayak gini, akar P juga dikali 1 min P per N. Terus untuk penentuan ukuran contoh, itu kita bisa ambil dari margin of error. Ini kita sederhanain, kita ambil N-nya, itu kan didapetin rumusnya itu kayak gini. Z alpha per 2 kuadrat, sigma kuadrat per margin of error kuadrat. Ini kalau misalnya populasinya besar, N-nya itu juta hingga, ini kita bisa pakai yang ini. Oh, salah. Kok N? N-nya itu enggak. Dan ini tuh N-nya enggak diketahui. Nah, ini itu tidak kita ketahui. Jadi kita pakai rumus yang ini. Karena dia tidak perlu kita masukin nilai N-nya. Terus buat populasi kecil, artinya kita bisa tahu jumlah populasinya berapa. Makanya di sini kita pakai faktor koreksi. Jadi rumus untuk mencari N itu adalah N0, yang ini margin of error, dikali N per N0 tambah N-1. Nah ini kalau misalnya kita tahu populasinya. Tuh. Dan jumlahnya kecil. Terus buat proporsi masih sama. Ini maka MOE, kita ambil N-nya, dapetin N itu Z alpha per 2 kuadrat. Nah, di sini akar, makanya akarnya hilang. P dikali 1 min P per MOE kuadrat. Lalu, jika tidak diberikan informasi P, maka kita masukkan P-nya itu 0,5. Kalau misalnya kita nggak tahu mau proporsinya berapa, jadi kita maunya itu proporsi suksesnya 50%, proporsi berhasilnya itu 50%. Biar seimbang. Makanya di sini itu kalau nggak ada disuruh P-nya itu berapa, jadi kita pakai yang 0,5. Terus untuk populasi yang kecil, itu rumus N-nya itu adalah N P kali 1 min P per N-1 sigma P kuadrat plus 1 P kali 1 min P. Nah ini dihafal aja. Dan yang tadi kalau misalnya P-nya kita gak dikasih tahu, jadi kita makainya yang 0,5 ini 0,5 ini 0,5. Makanya di sini itu bisa kita sederhanain 0,5 N per N-1 dikali sigma kuadrat P plus 0,25. Terus ini materi terakhir terkait hipotesis. Hipotesis itu ada dua, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Itu pernyataan tentang populasi biasanya mengklaim, ada klaim bahwa parameter populasi mengambil nilai numerik, ada suatu nilai numerik tertentu
atau di itu dalam rentang rentang itu yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nilai numerik tertentu itu sama dengan. Ini tuh untuk hipotesis nol, itu adalah asumsi tentatif tentang ini tentatif. Pernyataan bab parameter mengambil nilai tertentu. Nilai itu biasanya mempresentasikan tidak ada efek asumsi. Tidak ada efek gini. Asumsi, dia sifatnya itu asumsi status quo dan bukan hal baru. Dan dia itu diasumsikan benar. Terus selanjutnya pernyataannya itu yang ingin kita tolak. Dan dia itu selalu mengandung kesetaraan. Kalau hipotesis alternatif, dia itu berlawanan dari hipotesis nol. Ini digunakan untuk penolakan asumsi dan pernyataan yang ingin kita terima atau ingin kita buktikan. Dan dia itu tidak mengandung kesetaraan. Terus di sini untuk titik kritis dan wilayah penolakan, itu adalah pembatas antara wilayah penerimaan H0 dan penolakan H0. Dan theta, di sini kita ada theta adalah parameter yang ingin diuji. Theta 0 itu adalah sebuah nilai. Untuk bentuk hipotesisnya, H0 itu selalu mengandung sama dengan. Ini untuk yang dua arah, itu H0 itu theta sama dengan theta 0, H1-nya theta tidak sama dengan theta 0. Titik kritisnya itu plus minus Z alfa per 2 atau di sini untuk yang N-nya lebih dari 30, di sini yang untuk N-nya kurang dari 30. Terus wilayah penolakannya itu nilai mutlak dari Z hitung. Lebih dari Z alfa per 2. Atau di sini tuh kalau misalnya kita nggak mau mutlakin, yaitu adalah Z kurang dari negatif. Z hitung kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z hitungnya lebih dari Z alfa per 2. Itu. Di sini T hitung dengan derajat bebas V atau di sini itu N min 1. Ini ilustrasinya. Kalau misalnya nilai Z hitungnya itu berada di sini, berarti kan dia di antara selang Z alfa per 2. Berarti di sini itu tak tolak H0. Ini dia yang di sini tuh wilayah penolakan. Jadi kalau misalnya kita disuruh baca, wilayah penolakan itu adalah yang ini. Terus untuk yang satu arah, ini kan dua arah ya, dua arah. Yang satu arah, itu untuk yang lebih dari, jadi itu nilainya negatif Z alfa atau negatif T alfa. Dengan Z hitungnya itu harus kurang dari negatif Z alfa. Jadi area penolakannya itu yang di sini. Karena di sini H1 ini tuh dia kurang dari. Makanya kita pakai Z hitungnya itu kurang dari. Dan dia harus kurang dari negatif Z alfa. Terus lanjut ke yang kurang dari sama dengan H1-nya itu lebih dari. Makanya di sini Z hitungnya itu lebih dari Z alfa atau T hitungnya itu lebih dari T alfa dengan derajat bebas V. Wilayah penolakannya itu dia ada di sebelah kanan. Sini rumus. Ini untuk rataan populasi, satu populasi, dan rataan ini untuk sigma diketahui dan tidak diketahui. Untuk sigma diketahui, di sini kita, kalau misalnya ada esai, itu kita harus nulisinnya itu sigma.
kalau sigma populasi, seragam populasi diketahui. Statistik ujinya itu adalah X min mu 0. Mu 0 itu tadi adalah theta 0. Jadi di sini X itu nilai yang kita buktikan, nilai yang sudah kita dapatkan. Mu 0 itu adalah nilai yang ingin kita buktikan. Ini dibagi sama per sigma per akar N. Jadi kita tetap harus ngambil sampelnya. Terus buat yang ragam tidak diketahui atau sigma tidak diketahui, untuk N yang lebih dari 30, kita masih bisa menggunakan sebaran Z. Kan ini tidak diketahui ya, jadi kita aproksimasi S-nya itu, kita aproksimasi simpangan bakunya itu dengan simpangan baku contoh. Terus untuk N yang kurang dari 30, statistik ujinya kita pakai yang sebaran T. Ini sebaran T student. Nah, dengan derajat bebas N-1. Terus, untuk yang proporsi, itu nilai proporsi yang kita dapatkan dari pengambilan data dikurangin sama P0 yang ingin kita buktikan. Akar ini tuh sama dengan aja sigma per N. Sigmanya itu yang P0 dikali 1 min P0. Udah materinya sampai sini. Kita ke latihan soal lagi aja. Nah ya, ini pengambilan kesimpulan secara ilmu statistika merupakan proses deduktif. Nah, ini tuh salah, harusnya itu dia ilmu statistika itu dari contoh yang kecil ke populasi. Jadi harusnya induktif. Di sini luas total area di bawah fungsi kepekatan peluang ada antara 0 sampai 1. Nah, ini tuh harusnya luas total area itu ini itu akan sama dengan 1 kalau luas total. Tapi kalau nilai peluang itu baru antara 0 sampai 1. Jadi jangan salah. Lalu dari suatu studi diperoleh bahwa peluang lahirnya bayi perempuan 2 kali dibandingkan bayi laki-laki. Jika pasangan suami istri berencana memiliki 2 anak, maka peluang anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan adalah sebesar 2/9. Asumsinya jenis kelamin anak pertama saling bebas dengan jenis kelamin anak perempuan. Berarti di sini peluangnya itu 2 kali dibandingkan laki-laki. Perempuan itu cuma 2 kali laki-laki. Berarti di sini itu peluang perempuan bentar.
lanjut ya. Nah, ini itu kita misalkan aja karena di sini peluangnya itu kita nggak tahu. Jadi kita misalkan dulu peluang anak laki-lakinya ini peluang perempuan sama-sama dengan perempuan itu A deh. Perempuan A. Perempuan B itu laki. Peluang perempuan A itu kan sama dengan 2 kali peluang laki-laki B. Nah, di sini maka peluang anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan adalah, berarti kalau di sini itu kita bisa peluang A dan B, anak kedua perempuan. Itu di sini itu kan sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, ini kita misalkan dulu peluang laki-lakinya itu sama dengan 1/3, berarti peluang perempuan perempuan itu kan sama dengan 2 kali 1/3. Dia itu 2/3. Dan kita jumlahin peluang B itu kan sama dengan 1/3 plus 2/3. Itu kan sama dengan 1. Ini tuh pemisalannya. Ini pemisalan, terus kita lanjut ke sini. Berarti di sini itu peluang A, itu kan tadi 2/3, peluang B-nya itu 1/3. Di sini dapetin peluang anak pertama laki-laki, kedua per dan anak kedua perempuan, berarti peluang A dan peluang B itu kan sama dengan 2/9. Karena di sini asumsinya itu saling bebas, makanya kita bisa pakai rumus yang ini. Kalau dia saling bebas. Aman nggak? Oke, kalau aman, kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut. Hmm. Tinggi badan diketahui mengikuti sebaran normal dengan rata-rata, berarti di sini mu sama dengan 150. Dan simpangan baku 10. Median dari tinggi badan tersebut adalah 160. Nah, di sini median itu nilai tengah. Dia kan sama karena di sini itu dia sebaran normal, maka sebaran normal kan sebenarnya gini ya. Kayak sebaran normal dia kayak gini, simetris. Karena dia simetris, maka nilai median itu kan sama dengan nilai min atau nilai rata-ratanya. Makanya di sini jawabannya itu benar. Kalau di sini data pengamatan berikut memiliki ragam 10. Maka data pengamatan 2A, 2B ini memiliki ragam 20. Nah, ini salah ya. Kayak ini misalnya aja berarti kita unvar. Ini kita misalkan X var X itu kan sama dengan 10. Nah, di sini karena dia itu pengali itu sama, makanya di sini gimana ya pembuktiannya? Ini untuk mencari var X itu kan sama dengan
X min mu kuadrat per N min 1. Nah, di sini terus kita lanjut ke var. Ini kita misalnya Y, itu kan sama dengan X min mu per N min 1. Min mu kuadrat min 5 sigma. Nah, karena di sini itu kalau misalnya kita lihat, kita misalkan A, B, A, B, pakai X aja deh. Lanjut nanti deh di laptop aja buat pembuktian yang itu. Tapi pokoknya yang ini kalau misalnya ragamnya itu nggak dikali 2. Jadi kalau misalnya A, 2A itu sama dengan 3A. B, 2B, 3B. Karena datanya itu dia cuman dikali aja. Jadi jarak jarak antara A, B kan di sini kalau varian itu kan jarak data asli dengan nilai harapannya atau dengan mu-nya. Karena di sini jaraknya itu sama, 2A, 2B, 2A, 2B, dan di sini A, 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 B, 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 makanya nilai ragamnya itu juga akan sama, gitu. Terus di sini pembacak X memiliki nilai tengah 10 dan ragam 4. Ini mu-nya 10, ragamnya 4. Jika pembacak Y itu 2X min 5, maka nilai tengah dan ragam pembacak Y adalah 15 dan 11. Berarti di sini Y-nya itu 2X min 5. Berarti nilai harapan Y itu sama dengan nilai harapan dari 2X min 5. Nah, ini menggunakan sifat nilai harapan. 2X dikurangin sama 5. 2X itu kita bisa keluarin 2-nya kali X. Dikurangin nilai harapan dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Berarti di sini 2 dikali nilai harapan itu kan sama dengan mu, nilai tengah. Berarti di sini 10 dikurangin 5. Di sini sama dengan 15. Terus ragam var sama dengan var Y sama dengan var 2X min 5. Nah, ini kita bisa tulis var dari 2X kurang var dari 5. Var dari var 5 ini 0. Berarti ini sisa 2X-nya kita keluarin 2-nya jadi 2 kuadrat kali var X. Ini kan sama dengan 4 dikali var X-nya itu 4. Sama dengan 16. Jadi jawabannya itu di sini salah. Harusnya itu ragamnya adalah 16. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih aman? Oke, kalau nggak ada aku lanjut aja. Persentase kehadiran mahasiswa selama satu semester merupakan pembacak diskret. Nah, itu salah ya, karena kan dia itu persentase. Persentase itu dia ada 0, sekian, 95, berapa sekian. Jadi dia itu adalah pembacak yang cobain itu yang ini. Salah. Kalau di sini, jika populasi menyebar normal dengan ragam populasi diketahui, maka sebaran dari rataan contoh, ingat, di sini diketahui, akan mengikuti sebaran tes student. Salah. Ini tuh akan mengikuti sebaran Z. Berapapun ukuran contohnya.
Karena di sini sigma kuadrat populasi itu diketahui. Terus besarnya margin of error adalah setengah lebarnya selang kepercayaan. Nah, ini benar ya, karena selang kepercayaan tadi X bar itu plus minus margin of error. Jadi makanya dia setengah lebar selang kepercayaan. Lalu jika contoh yang diambil dari populasi berukuran besar, dari limit pusat, pusat data contoh tersebut akan mengikuti sebaran normal. Nah, ini sesuai yang kita pelajarin tadi, jawabannya benar. Ini lanjut. Coba acak menyebar normal dengan nilai tengah 10 dan agak 4. Coba acak Y itu sama dengan 3X min 25. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, berarti ini kita tulis dulu nilai harapan dari Y sama dengan E 3X min 25. 3 dikali X dikurang E 25. Yang sama dengan 3 dikali X-nya itu ini nilai tengah. X ini sama dengan 10. Kurangin sama 25. Sama dengan 5. Terus kita lanjut. Varian. Varian sama dengan 3X min 25. 25-nya 0 berarti sisa 3 kuadrat kali varian X. Berarti 9 dikali varian X itu ini 4. Berarti di sini 3. Makanya jawaban yang benar itu adalah nilai tengah 5. Ingat, itu adalah nilai tengah itu adalah nilai harapan. Ragam 36. Di sini A dan B adalah dua kejadian saling lepas. Berarti kalau saling lepas itu P A garis B itu sama dengan 0. Jika PA-nya 0,4 dan PB-nya 0,5, berapa PA gabung B? Oh, ini gabung. PA gabung B. Berarti di sini PA gabung B itu adalah PA per PB kali PA iris B. Ini kan sama dengan PA-nya 0,4, PB-nya 0,5. PA iris B-nya itu 0 karena dia saling lepas. Nah, di sini jawabannya 0,8. Aman nggak? Kalian masih pada ada nggak di sini? Ada Coba Kak. dong. Coba ketik satu. Ketik satu kalau kalian masih mendengarkan. Oke, lanjut ya. Ini lanjut. Dalam satu percobaan, salah satu respon yang diukur adalah jumlah tanaman yang terserang penyakit dengan yaitu ini kan diskret ya. Kita bisa tahu karena jumlah tanaman itu pasti diskret. Jika kejadian penyakit untuk tanaman diasumsikan saling bebas dan peluang setiap tanaman terserang penyakit sama dengan P, maka sebaran peluang responnya adalah berarti ini ada sukses. P-nya itu adalah peluang terserang penyakit. Untuk tanaman 1 ada P1, tanaman 2 ada P2, tanaman 3 ada P3, dan seterusnya sampai tanaman ke M.
Jadi di sini Y itu akan menyebar binomial karena dia ada P peluang dengan parameter NP karena di sini ada N tanaman dan NP dikali 1 min. Nah ini. Binomial dengan nilai harapan NP dan ragam NP kuadrat. Jangan lupa ini mu dan ragam kuadrat. Sama dengan gitu. Aproksimasi dari sebaran normal. Lalu dari tabel sebaran normal baku diketahui nilai Z 0,025. Hal ini berarti Z 0,025 sama dengan 1,96. Ingat, dari tabel dia itu akan sama dengan Z 0,025 itu akan sama dengan sama dengan 1,96 kurang dari 1,96. Ya. Nah, di sini jadi jawabannya itu adalah hmm, di sini Z-nya itu 0,025. Ini nilai Z 0,025 adalah 1,96. Makanya Z 0,2025 itu kan sama Z kurang dari 1,96 itu 0,975 yang ini 0,975 atau Z lebih dari 1,96 adalah ini 0,025. Makanya di sini jawaban yang benar itu adalah yang B. B itu benar dan Z itu juga benar. Aman nggak? Aman ya. Lanjut. Habis ya soalnya. Peluang seorang mahasiswa lulus kuliah matematika adalah 2/3. Peluang lulus kuliah Mestat adalah 4/9. Jika kelulusan kuliah matematika statistika saling bebas, berapa peluang mahasiswa lulus? Berarti peluang A dan B. Peluang M dan S. Karena keduanya berarti dan 2/3 kali peluang M dikali peluang S. 2/3 dikali 4/9 sama dengan 8/27. Makanya jawabannya benar. Habis soalnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Bentar. Mau bertanya boleh, Kak? Boleh. Tadi temanku yang anak Ilkom itu kan dia dapat matkul teori peluang. Dia bilang katanya rumus distribusi Poisson itu bisa dipakai buat nyelesain soal distribusi binomial kalau angkanya besar. Nah, disebut angka besar itu kalau apa ya, Kak? Terus kalau misalnya di Matstat nanti saya pakai rumus Poisson buat binomial itu boleh nggak ya? Bentar ya. Langsung. Oh, itu tuh kita menggunakan ada aproksimasinya itu dengan integral. Jadi bisa kan ketika mu np-nya itu tuh lebih dari n-nya itu tuh mendekati tak hingga itu eh mendekati tak hingga itu ketika n-nya itu lebih dari 100. Jadi kita bisa aja aproksimasi. Cuman kalau di teori peluang itu ada namanya
metode momen. Nah, itu yang kita gunakan untuk mengaproksimasi sebaran Poisson dengan binomial. Gitu. Jadi kalau n-nya masih di bawah 100 itu tetap pakai binomial, tapi kalau di atas 100 itu boleh Poisson ya, Kak? Iya, tapi nggak eksak 100 juga gitu. Karena emang apa ya, harus menggunakan metode momen. Dan kita di Kok, Mestak tuh belum belajar. jadi kalau misalnya di Matstat ada yang angkanya besar, itu mending langsung dekati pakai Poisson atau kita tulis rumus kombinasinya aja tapi nggak usah dihitung hasil akhirnya. Lebih baik jangan kosong, lebih baik normal. Normal itu maksudnya tetap pakai rumus binomial apa didekati ke sebaran normal, Kak? Kita pakai rumus yang sebaran normal. Kan tadi ada syarat yang ini. Kalau kosong itu susah. Share screen. Saya. Kita itu bisa mendekati dia dengan sebaran normal dengan syarat, ada syarat tadi, N kali P itu lebih dari 5 dan N kali 1 min P mana ya? Sebaran. Nah ini, untuk menghitung peluang binomial. Ini ketika dia ada satu lagi N kali 1 min. Ini sama N 1 min P dia lebih dari 5. Gitu. Jadi kita bisa menghitung binom. Kalau misalnya nih, kita binomnya itu ada 1 sampai 200 dengan P-nya itu 0,7. Kita lihat dulu syaratnya. Jangan 0,7 deh. 0,4. Kita lihat syarat N kali P berarti 200 dikali 0,4. Ini kan 80 ya. Itu lebih dari 5. Nah, ini kan udah terpenuhi nih syaratnya. Lalu sama N kali I atau 200 dikali 0,6 itu kan 120. Juga lebih dari 5. Jadi kita bisa, karena di sini udah terpenuhi syarat dua-duanya, kita bisa aproksimasi dia dengan sebaran normal. Dengan yang tadi parameter sebaran normalnya, mu-nya jadi NP, lalu sigma kuadrat dari sebaran normal sama dengan NP Q. Itu. Jadi lebih baik kita menggunakan yang sebaran normal. Karena Poisson itu susah. Gitu. Aman nggak? Ya, aman. Terima kasih, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Bentar ya, aku cari soal. Nah, maaf. Lalu jika terdapat dua kejadian yang saling berbeda dan tidak ada irisannya, maka kedua peluang tersebut kejadian yang saling lepas dan bebas. Ini salah, harusnya itu dia cuma saling lepas. Apa ya? Aku cari yang peluang. Ini dulu. Dalam satu kolam terdapat 12 ekor gurame dan 8 ekor lele. 5 ekor ikan diambil secara acak dengan pemulihan atau pengembalian, yaitu diambil satu ekor, kemudian dikembalikan lagi ke kolam sampai terambil 5 ekor. Berapa peluang terambil 3 ekor gurame? Nah, di sini itu berarti kita menggunakan sebaran apa? Menggunakan sebaran binom. Ya. Jadi peluang sukses itu adalah terambilnya gurame. Berarti kita hitung dulu MS-nya itu adalah kombinasi 5 dari 20. Bentar.
Nah, lanjut ya. Ini aku salah. Ini itu berarti kan di sini itu berapa peluang terambil 3 gurame. Berarti di sini P-nya itu adalah peluang terambilnya gurame. Nah, di sini nilai peluang berarti gurame P gurame itu kan sama dengan 12. Ini peluang terambilan 1 gurame itu akan sama dengan 12 bagi 20. Ini akan sama dengan 0,6. Lalu peluang tidak terambilnya gurame atau berarti ini P-nya itu 0,6 dan Q-nya itu adalah 1 min 0,6 atau 0,4. Nah, di sini berarti ditanya itu berapa peluang yang terambil 3 ekor gurame. Dari peluang binomial itu adalah Rn X Xn P pangkat X I pangkat N min X. Berarti di sini N-nya itu ada 5. Diambil kita mau 3. Berarti X-nya 3. Terus P-nya 0,6. Pangkat 3 dikali sama 0,4 pangkat 3 min 5 min 3. Itu 2. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Terus kalau di sini skor IQ mendekati sebaran normal dengan nilai tengah. Berarti ini mu-nya 100, ragamnya 225. Proporsi orang IQ-nya lebih dari 30. Berarti kita mau lihat peluang X-nya itu lebih dari 130. Ini kita menggunakan Z-score. Berarti peluang Z lebih dari X bar min mu per sigma. Karena di sini itu kita diketahuinya ragam populasi. Berarti di sini peluang Z lebih dari X min mu berarti X-nya 100. Salah. X-nya 130 min 100 per akar. Kalau di sini sigma kuadrat 225. Jadi di sini itu sama dengan peluang Z lebih dari 2. Nah, peluang Z lebih dari 2 ini kita bisa lihat di tabel Z. Itu berapa ya? Kita lihat di Excel. Yang sama dengan 0,0275. Itu kan sama dengan 0,22, salah, 0,0228. Jadi ini tuh kan sama dengan segini. 2,28%. Jadi jawabannya itu yang A. Terus lanjut, ini rata-rata banyaknya pelanggan
yang datang di suatu supermarket adalah 10. Berarti ini new, peluang dalam 30 menit terdapat 8 pelanggan sebesar. Berarti ini sebaran apa? Ada yang tahu nggak? Kalian masih ada nggak di sini? Ya, benar. Sebaran kosong ya. Karena di sini diketahui new dan dia itu ditanyanya yang 30 menit. Berarti kita harus ubah dulu 10 orang per jam jadi 30 menit. Berarti new untuk 30 menit itu akan sama dengan 10 dikali 2. Yang akan sama dengan 20. Karena per jam. Kok kali 2? Bagi 2 sama dengan 5. Jadi peluang dalam 30 menit itu adalah 8 pelanggan. Berarti di sini rumusnya itu peluang X sama dengan X sama dengan min mu ini pangkat X per X faktorial. Nah, di sini kita maunya itu X-nya itu tuh 8. Mu-nya itu, mu untuk X itu adalah 5. Berarti di sini pangkat min 5 dikali mu-nya itu tadi 5 pangkat 8 per 8 faktorial. Nah, ini itu akan sama dengan, kita hitung dulu. Pangkat min 5, 8, 8 faktorial. Nah, sama dengan 0,0657. Nah, ini tuh jawabannya yang ini. 0,0653. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait sebaran kosong. Jadi kalau misalnya ditanya di soalnya itu bukan dalam jam, jadi kita harus konversi dulu. Kalau misalnya mau diminta per 10 menit, berarti mu-nya itu sama dengan 10 dibagi 6. Karena kan dia itu 1 jam itu 60 menit. Kalau per 10 menit, berarti di sini dibagi 6. Makanya Mira dibagi 6. 10 dibagi 6 itu 1,7. Jadi harus konversi dulu yang diketahuinya dengan yang ditanyanya. Gitu. Terus, ini bila kejadian A dan B bersifat bebas, maka pernyataan yang benar kecuali, berarti ini benar, PA kali B PA. PA given B itu akan sama dengan PA ini benar. PB given A akan sama dengan PB ini benar. Lalu di sini PA given B komplement itu tidak sama dengan 1 min PA given B. Mana ya? Bentar, aku lihat soal yang hipotesis dulu.
Kalian ada yang mau ditanyain nggak terkait materi atau apa yang masih dibingungin? Dari aku masih aman. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanya nggak? Mungkin karena nggak ada yang ditanyain lagi dan latihan juga udah, latihan soalnya soal materinya juga udah selesai. Kita akhiri saja, aku kembalikan ke Tasya.